Pelabuhan Tanjung Priok tiba-tiba diguncang kabar mengerikan. Sebuah kontainer bocor meneteskan cairan kental berwarna merah tua. Saat pintunya dibuka, 73 jasad membusuk ditemukan bertumpuk di dalamnya. Tak satu pun membawa identitas, tak ada dokumen pengiriman, dan sistem pelacakan kargo tak mencatat apapun. Kepolisian dengan cepat menyebutnya sebagai dugaan penyelundupan manusia. Namun kejanggalan muncul ketika data pengirim justru menuntun ke tim investigasi kepolisian itu sendiri. Kabut tipis melayang di atas permukaan air pelabuhan pagi itu. Bau asin laut berpadu dengan aroma solar dari kapal-kapal yang berderet rapat di dermaga. Aktivitas bongkar muat sudah dimulai. Tetapi ada satu sisi dermaga yang tetap lengang barisan kontainer biru tua yang belum disentuh sejak malam sebelumnya. Di antara tumpukan baja dingin itu, seorang pria bernama Arif Rahman berdiri kaku seperti kehilangan napas. Wajahnya menegang seolah baru melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia menutup hidung dengan tangan gemetar. "Apa ini?" bisiknya nyaris tak terdengar. Dari celah bawah salah satu kontainer mengalir pelan cairan pekat berwarna merah gelap. Awalnya ia mengira itu oli. Namun aromanya menusuk dan membuat perut terasa berputar. Arif berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Semakin ia dekati, semakin jelas bahwa cairan itu bukan berasal dari mesin. Darah, gumamnya lirih, dan entah mengapa, laut di belakangnya seakan ikut menatap diam. Dengan panik, Arif menekan tombol radio di bahunya. Suaranya bergetar. "Pos 2 Memaju Marcus, ada hal ganjil di area kontainer baris 17. Mohon segera kirim tim." Jawaban terdengar dari radio. Tenang tapi menahan tegang. Pesan diterima. "Arif, tetap di lokasi. Tim penyelidik sedang dalam perjalanan." Angin laut berembus tajam, menembus lapisan pakaian. Arif melangkah mundur perlahan. Matanya terpaku pada cairan merah yang kini menggenang kecil di tanah. Tubuhnya terasa ditarik ke dalam rasa takut yang belum pernah ia pahami. Pelabuhan yang selama bertahun-tahun menjadi rumahnya kini terasa asing. Seolah menyimpan rahasia busuk di balik setiap tiang baja. 20 menit kemudian, suara sirene pendek mobil kepolisian menggema dari arah gerbang utama. Beberapa petugas berlari, dan di antara mereka tampak seorang pria berjas hitam berjalan dengan langkah mantap. Sorot matanya tajam, menyapu setiap sudut. Dialah Komisaris Rendra Prasetyo, kepala unit kepolisian laut yang terkenal disiplin dan selalu berhasil menuntaskan kasus besar. Rendra menatap kontainer itu lama tanpa sepatah kata pun. Hanya bunyi hentakan sepatu bootnya yang terdengar di antara deru mesin kapal. "Sudah dicek nomornya?" tanyanya datar. Salah satu anggota menjawab cepat, "Tidak ada dalam daftar pengiriman hari ini." "Pak, nomor serinya juga tak tercatat di sistem manifest." Kening Rendra berkerut. "Siapa yang bertugas di area ini semalam bagian keamanan?" "Pak, tapi belum ada laporan apapun." Rendra menarik napas dalam. "Baik, buka kontainernya sekarang. Hati-hati jangan rusak segelnya." 3 petugas bergerak. Gembok rantai dipotong dengan gerinda. Suara gesekan besi menggema menusuk telinga. Begitu pintu kontainer terbuka sedikit, hawa panas bercampur bau busuk langsung menerjang keluar seperti hembusan dari perut neraka. Salah satu petugas menjerit dan mundur terbirit-birit. Rendra menahan napas, memberi isyarat agar lampu sorot dinyalakan. Cahaya putih menembus gelap, menyingkap pemandangan mengerikan. Puluhan tubuh manusia sebagian telah membusuk, tergeletak menumpuk satu sama lain. Kulit mereka kehiawan, beberapa wajah sulit dikenali. Ada yang masih mengenakan pakaian buruh kapal, sebagian hanya bercelana lusuh. Tak ada tanda pengenal, tak ada dokumen, tak satu pun petunjuk. Arif terjatuh terduduk, lalu muntah di sudut dermaga. Seorang petugas lain menutup hidungnya dengan lengan. Matanya berair. Rendra berdiri tegak di depan pintu kontainer. Pandangannya dingin namun dalam.
Tidak ada rasa takut di sana seolah ia sudah tahu apa yang akan dilihat. Sangat tahu. Segera amankan area. Jangan biarkan media mencium hal ini. Ucapnya datar. Katat posisi semua tubuh. Jangan disentuh sebelum tim forensik datang. Perintahnya tegas, membuat semua petugas langsung bergerak. Ia kemudian menatap Arif yang masih gemetar di tepi dermaga. Pak Arif, Anda yang pertama menemukan ini. Benar. Arif mengangguk lemah. Baik, Anda ikut saya nanti untuk laporan lengkap di pos. Selesai memberi instruksi, Rendra menatap ke langit. Matahari baru saja muncul di balik kabut, sinarnya memantul di air laut yang tampak tenang. Seolah tak tahu darah manusia telah bercampur dengan asin ombak dari kejauhan. Seorang gadis muda memperhatikan semua itu dengan mata membulat. Namanya Dira Anindita, mahasiswa magang Fakultas Hukum yang baru seminggu bertugas di kepolisian pelabuhan. Tugasnya seharusnya hanya mencatat data administrasi. Namun rasa ingin tahu membawanya ke dermaga pagi itu. Ia menggenggam ponsel, diam-diam menekan tombol rekam saat Rendra dan timnya membuka kontainer. Dira menggigit bibir, menahan mual melihat isi di dalamnya. Tetapi matanya tak lepas dari wajah Rendra. Tatapan pria itu dingin, tenang, nyaris tanpa emosi seolah semua ini hanyalah bagian dari rutinitas. Siang harinya, pelabuhan dikepung media. Mobil polisi berjajar. Garis kuning membatasi area kejadian. Dan dengung drone wartawan berputar di udara. Rendra berdiri di depan kamera. Suaranya mantap dan berwibawa. Kami menemukan kontainer berisi 73 jenazah tanpa identitas. Tim forensik sedang bekerja. Kami akan mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat dimohon tetap tenang dan tidak menyebarkan kabar belum pasti. Kalimatnya terukur. Wajahnya tenang, namun di balik suaranya terselip nada aneh. Datar, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu, dan Dira menangkap nada itu. Saat media bubar, Dira menuju pos keamanan dan berpapasan langsung dengan Rendra. Permisi, Pak, saya Dira, mahasiswa magang bagian administrasi. Ucapnya gugup. Rendra hanya menatap sekilas lalu mengangguk. Jangan terlalu dekat ke lokasi. Tempat ini bukan untuk yang belum terbiasa. Nada suaranya lembut, tapi tajam. Seperti peringatan terselubung. Baik, Pak. Yap, tidak kaku. Begitu, Rendra berlalu. Dira kembali menatap arah kontainer yang kini tertutup plastik hitam. Angin pelabuhan membawa lagi aroma anyir yang belum hilang. Dalam hati, ia yakin ini bukan sekadar penyelundupan manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik pintu baja itu. Malam menyelang. Pelabuhan mulai sepi. Hanya lampu kapal berkelap-kelip di kejauhan. Arif masih duduk di pos penjagaan. Pandangannya kosong mengarah ke deretan kontainer. Radio di mejanya mengabarkan bahwa tim tambahan dari pusat akan tiba esok pagi. Namun hatinya tak tenang. Wajah-wajah mayat siang tadi terus menghantui pikirannya. Saat hendak menutup buku laporan, Arif melihat sosok komisaris Rendra berjalan sendirian di antara bayangan kontainer. Ia hampir memanggil. Tapi langkahnya tertahan. Rendra berhenti di depan kontainer kosong, menyentuh pintunya perlahan. Ia berdiri lama, nyaris tanpa gerak. Dari kejauhan, Dira yang belum pulang juga memperhatikan hal yang sama. Dari balik tumpukan peti kargo, ia kembali mengangkat ponsel dan menekan tombol rekam kali ini, bukan karena rasa ingin tahu, melainkan firasat bahwa malam itu sesuatu akan terjadi. Angin laut berbisik di antara kabut, laut tak pernah tidur, ia hanya menunggu siapa yang akan ia telan berikutnya. Sebagian berkas telah dibubuhi stempel rahasia unit elit. Dira berusaha memasukkan datanya ke sistem. Tetapi beberapa dokumen terasa tak wajar. Ada satu file yang membuat jari-jarinya berhenti di atas papan ketik.
Nomor kontainer BJ4327 yang kemarin ditemukan tidak tercantum di sistem pelabuhan manapun. Bahkan basis data internasional pun tak mengenalnya. Namun di sudut lembar itu ada coretan tangan kecil R17. Pengiriman darurat khusus unit Diramengernit. Unit apa, ia berbisik. Unit elit kepolisian laut. Ia mencoba membuka salinan digitalnya. Tetapi bekas terlindungi Zandi. Kata kuncinya proyek bersih laut. Suara dari belakang memecah konsentrasinya. Jida tersentak. Komisaris Rendra Prasetyo berdiri di ambang pintu. Menatapnya lurus. Senyumnya tipis cukup untuk membuat dira kaku di kursi. Maaf, Pak. Saya cuma mengecek data manifest. Ucapnya tergesa. Rendra melangkah pelan mendekati meja. Tidak apa-apa. Dira. Rasa ingin tahu itu baik asal tahu kapan berhenti. Dira menelan ludah. Iya, Pak. Bagus. Jawab Rendra singkat lalu berbalik pergi tanpa menoleh. Sebelum menutup pintu, ia menambahkan dengan suara nyaris seperti bisikan. Jangan membuka sesuatu yang belum waktunya. Saat pintu menutup rapat, barulah Dira menyadari tubuhnya gemetar. Rasanya seperti baru saja berbicara dengan seseorang yang bisa membaca isi kepalanya. Ia menatap layar lagi, lalu buru-buru mematikan komputer. Menjelang sore, kantor pelabuhan kian lengang, hanya beberapa polisi berjaga. Di luar, langit mengelap, gerimis membasahi dermaga. Dira memutuskan pulang ke asrama yang tak jauh dari pelabuhan. Namun langkahnya terhenti di depan ruang arsip. Ada bisik-bisik dari dalam, makin lama kian jelas. Dari celah pintu ia melihat Sersan Yuda Pramana dan Rian Mahendra berbincang serius. Kontainer itu seharusnya sudah dikirim 4 hari. Lalu, kenapa masih tertahan di dermaga, tanya Rian. Nadanya panik. Ente. Mungkin manifest salah masuk sistem. Sekarang semua berantakan. Jawab Yuda. Rendra pasti murka. Yuda mengembuskan napas berat. Dia sudah marah. Dan kalau tahu ada rekaman malam pengiriman, tamat kita. Dira menahan napas. Rekaman malam pengiriman, Rian berucap rendah. Sebaiknya hapus semua data CCTV sebelum pusat minta salinan. Sudah kuperintahkan Togar. Dia sedang mengurusnya. Sahut Yuda cepat. Bagus. Karena kalau satu file saya bokor, tamat riwayat kita. Dira mengundurkan diri perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru paham. Pembicaraan itu bukan tentang penyelidikan melainkan menghapus bukti. Ia menutup mulut agar tak mengeluarkan suara. Lalu melangkah menjauh menyusuri lorong yang remang menuju pintu keluar. Huyang kian lebat. Tetapi tubuhnya justru terasa panas. Kalimat-kalimat yang ia dengar terus bergema di kepalanya. Kontainer itu seharusnya sudah di laut. Rendra pasti marah besar. Rekaman malam pengiriman, ia berlari kecil menuju asrama. Rambut dan bajunya basah kuyup sampai di kamar sempitnya. Dira langsung menyalakan laptop dan mencoba mencari rekaman CCTV malam sebelum kontainer ditemukan. Hasilnya nihil, kosong. Folder tanggal 14 telah lenyap dari sistem. Tetapi Dira bukan orang yang mudah menyerah. Ia membuka drive kadangan eksternal yang biasa dipakai teknisi IT pelabuhan untuk penkadangan otomatis. Di antara ribuan file lekak, ia menemukan satu folder tanpa nama dengan cap waktu 23.44.7. Ia membuka video di dalamnya. Layar menampilkan dermaga pada malam hari. Hujan menurun deras. Sebuah truk hitam berhenti di depan kontainer. 4 orang turun. Semuanya mengenakan jas hujan gelap. Salah satu menyalakan senter, wajahnya tertangkap jelas beberapa detik saat menatap kamera. Komisaris Rendra. Dira menutup mulut. Menahan nyerit. Napasnya memburu. Tangannya gemetar hebat. Ia memundurkan video. Memastikan pandangannya tak menipu. Namun benar sosok itu Rendra. Pemimpin penyelidikan yang siang tadi berbicara lantang di depan televisi.
kini justru tampak sebagai bagian dari pengiriman kontainer itu sendiri. Hujan di luar deras menenggelamkan dentum jantung Dira. Ia terpaku menatap layar yang tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk. Satu pertanyaan berputar tak henti di kepalanya. Kalau Rendra ada di sana malam itu, sebenarnya siapa yang sedang ia selidiki malam itu? Dira tidak tidur. Ia menuliskan semua temuan di buku catatan kecil, setiap detail, setiap jam, setiap nama. Ia sadar mulai saat ini, ia harus melangkah hati-hati. Lawannya bukan penjahat biasa, melainkan seseorang berseragam keadilan yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Keesokan paginya, di dermaga utama, Rendra berdiri menatap laut. Kedua tangannya menyelip di saku jas. Yuda datang dan berbisik, "Semuanya sudah bersih, Pak. Tidak ada rekaman tersisa." Rendra mengangguk tipis. "Bagus. Pastikan tidak ada yang bermain sendiri dalam kasus ini." "Siap, Pak." Rendra menatap ombak yang menggulung pelan, lalu berucap dengan nada sulit ditebak. "Laut selalu menelan yang tak tahu arah. Begitu juga rahasia. Yuda, sekali tenggelam, jangan biarkan mengapung lagi." Yuda terdiam. Angin membawa aroma logam dan garam. Jauh di belakang mereka, Dira berdiri dari kejauhan, memandangi dua siluet itu dengan hati bergetar. Sejak saat itu, ia tahu hidupnya tak akan sama. Menjelang dini hari, hujan reda, menyisakan udara lembab dan angin dingin beraroma logam pelabuhan. Denting rantai besi yang diseret terdengar samar. Berpadu sirene kapal kargo yang hendak bertolak menuju Singapura. Di tengah hiruk pikuk, Dira melangkah cepat di lorong belakang kantor kepolisian pelabuhan. Wajahnya pucat, mata sembab. Sepanjang malam, bayangan Rendra dalam rekaman itu muncul berulang terang. Tajam, mustahil disangkal, sulit baginya menerima kenyataan sosok karismatik yang dihormati banyak orang. Berbicara lembut dan sangat disiplin, bisa terlibat dalam kebiadaban sedingin itu. Namun bukti di tangannya tak bisa berdusta. Dira menyembunyikan flash disk kecil berisi salinan video dari sistem cadangan. Diselipkan di balik kaos dalam agar tak mudah ditemukan. Setiap langkah terasa berat, setiap bunyi pintu membuatnya siaga. Di ruang utama, Rendra tengah berbicara dengan Sersan Yuda dan Rian. Dari jarak beberapa meter, Dira menangkap sepotong percakapan. Media mulai bertanya, kenapa hasil forensik belum keluar? Ujar Rian sambil membuka map. "Kita berikan data yang aman," sahut Rendra datar. "Cukup sebut mereka korban penyelundupan manusia yang gagal. Jangan singgung soal organ." "Baik, Pak." "Dan satu lagi, Yuda," lanjut Rendra pelan, "pastikan semua CCTV malam tanggal 14 terhapus permanen. Tidak boleh ada salinan tersisa." Yuda mengangguk cepat. "Sudah, Pak. Tetapi ada file yang sempat tersalin oleh sistem cadangan otomatis. Kami belum tahu siapa yang punya akses penuh ke server cadangan." Rendra terdiam lama. Matanya menatap keluar jendela, lalu beralih kepada mereka. "Kalau ada yang memegang file itu, habisi sebelum mereka bicara." Darah Dira serasa berhenti mengalir. Ia mundur selangkah, menahan napas agar tak terdengar, lalu melesat kecil menuju ruang arsip belakang untuk bersembunyi. Di ruangan itu hanya ada dengung kipas angin dan bunyi tetesan air dari langit-langit yang bocor. Dira duduk di lantai, mengatur napas. Ia sadar nyawanya kini dalam bahaya. Beberapa jam kemudian, di dermaga utara, Arif Rahman, petugas keamanan yang pertama kali menemukan kontainer berdarah mengawasi pengiriman kargo pagi. Sejak kejadian itu, ketenangan tak pernah kembali. Setiap malam ia bermimpi dipanggil mayat-mayat dengan mata kosong dari dalam kontainer. Saat ia mengadu pada atasannya tentang firasat buruk, ia justru diminta tidak ikut campur. Pagi ini, sesuatu menarik perhatiannya. Di tumpukan dokumen pengiriman, ada berkas bertanda tangan Rendra.
berisi daftar kontainer tujuan Dubai dengan tanggal pengiriman 14. Padahal tanggal itu adalah malam sebelum kontainer berisi 73 jenazah ditemukan. Arif menatap lembar itu lama, jantungnya berdegup keras. Ia tahu menyimpan salinan dokumen internal adalah pelanggaran. Tetapi nalurinya berkata lain. Ia menyelipkan fotokopi berkas itu ke dalam tas. Sementara itu, Dira duduk di sebuah kantin kecil dekat pelabuhan, berusaha menyusun langkah berikutnya. Ia menatap laut yang mulai berombak sambil menggenggam ponsel. Ia mengetik pesan untuk Komnas HAM. Banyat mengirim bukti video. Namun sinyal di area pelabuhan buruk. Pesan berkali-kali gagal terkirim. Sayel. Desisnya pelan. Seorang pria tua di meja sebelah melirik. Kamu kerja di pelabuhan? Nak Dira menoleh cepat. Iya. Pak. Magang. Hati-hati. Akhir-akhir ini banyak yang hilang. Orang-orang dibungkam karena tahu terlalu banyak. Dira hanya tersenyum kaku. Tak berani menanggapi. Ia tahu orang itu tidak mengada-ada, ia sendiri sedang mengalaminya. Ketika kembali ke kantor, suasana kian tegang. Di koridor, Dira melihat Yuda dan Togar Simanjuntak berbicara dengan nada tinggi. Kamu yakin sudah bersih semua? Tanya Yuda. Yakin. Pak. Tapi ada satu file yang kutemukan di drive cadangan semalam. Waktu sistem tiba-tiba menyala otomatis. Aneh. File itu sudah sempat dicopi sebelum kuhapus. Jawab Togar. Oleh siapa tidak tahu. Tapi ada akses dari ID tamu milik staf magang. Tatapan Yuda mengeras. Magang siapa? Namanya Togar menatap tablet. ID-nya Dira. Beberapa detik hening. Wajah Yuda menegang. Kari dia. Sekarang juga. Dira membeku di balik dinding. Seluruh tubuhnya dingin. Ia mengerti waktunya hampir habis. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar gedung. Menuju area kapal tua di dermaga utara, tempat yang jarang dijaga. Area itu jarang diawasi karena kapal-kapal tua di sana sudah tidak beroperasi. Matahari mulai menyurup ke barat. Rona jingga keemasan menari di permukaan air. Dira menyusup ke dalam kabin sempit di sebuah kapal rusak. Membungkus tubuh dengan jaket pelabuhan. Tatapannya tak lepas dari flash disk kecil di tangannya. Benda seukuran ibu jari itu kini serupa bom waktu, siap meledakkan karier dan reputasi orang-orang berkuasa kapan saja. Di luar, derap langkah berat mendekat. Periksa semua kapal tua di sektor ini. Suara Yuda menggema dari pengeras suara pelabuhan. Kalau kalian temukan seorang perempuan bernama Dira, jangan biarkan kabur. Air mata menitik di sudut mata Dira. Tetapi ia menahannya agar tak bersuara. Telapak tangannya menutup mulut, menatap pintu kabin yang bergetar pelan diterpa angin laut. Dalam hati ia berdoa, Tuhan, kalau aku tak selamat, biarkan seseorang menemukan kebenaran ini. Mendadak ponselnya bergetar lirih, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kau dalam bahaya. Keluar lewat dermaga sebelah barat. Aku bisa bantu. Dira menatap layar. Bimbang. Nomor itu asing. Namun kalimatnya seperti datang dari orang yang memahami situasinya. Ia menjujit bibir. Memilih mengambil risiko. Ia menyelinap keluar kabin dan berlari melewati lorong-lorong sempit di antara bangkai kapal. Di sisi pelabuhan yang lain, Arif Rahman yang tengah memeriksa dokumen mendengar langkah terburu. Ia menoleh, melihat Dira berlari dengan wajah panik. Dira, kenapa Pak Arif? Tolong, mereka mau bunuh saya. Arif memegang bahunya. Tenang, siapa mereka? Pak Rendra dan timnya? Mereka bukan penyelidik, Pak, mereka pelaku. Saya punya buktinya. Arif terperanjat. Apa yang kamu bilang? Komisaris Rendra. Dira mengangguk dan memperlihatkan flash disk. Buktinya ada di sini. Sebelum Arif sempat merespons, cahaya senter dan rentetan langkah datang dari belakang. Yuda bersama dua polisi mendekat. Cepat. Sembunyi. Bisik Arif. Ia membuka pintu gudang kecil di samping.
dan menyelipkan Dira di balik tumpukan karung beras. Saat Yuda tiba, Arif berdiri tenang. Pura-pura sibuk mengisi laporan. Kau melihat seorang perempuan lewat sini, tanya Yuda ketus. Arif menggeleng. Tidak, Pak. Dari tadi saya di sini. Sorot mata Yuda menayam. Ia melangkah mendekat. Kalau kau main-main, Arif, kau akan menyesal. Demi Tuhan, saya tidak lihat siapapun. Jawab Arif mantap. Beberapa detik hening, Yuda akhirnya pergi bersama anak buahnya. Setelah langkah mereka menjauh, Arif membuka pintu gudang. Cepat tinggalkan tempat ini. Bawa bukti itu sejauh mungkin. Kalau bisa, keluar dari Jakarta. Dira mengangguk dengan mata basah. Terima kasih, Pak Arif. Saya tidak akan lupa. Ia melesat menuju dermaga barat. Matahari tenggelam sepenuhnya. Pelabuhan masuk ke gelap. Ombak menghantam tiang-tiang baja. Memantulkan gema yang menakutkan. Dari lantai atas kantor pelabuhan, Komisaris Rendra Prasetyo berdiri di depan jendela. Menatap laut dengan wajah tenang. Ia tahu Dira melarikan diri, bahkan menebak kemana gadis itu akan menuju. Ia menyalakan rokok, mengembuskan asap perlahan, berbisik pada dirinya sendiri. Kadang laut menolak menelan rahasia, tapi aku selalu tahu cara membuatnya diam. Malam di Tanjung Priok terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara tumpukan kontainer, menelan cahaya lampu jalan menjadi kuning suram. Di kejauhan, deru mesin kapal terdengar, seperti detak jantung yang gelisah. Dira merunduk di balik tumpukan peti logam dekat dermaga barat. Napasnya memburu, jaketnya lembab oleh keringat dan percikan air asin. Dalam genggamannya, flash disk yang berisi rekaman cukup untuk mengguncang kepolisian laut, bahkan mungkin seluruh negeri. Ia paham betul. Malam ini batas antara hidup dan mati. Ketahuan sedikit saya, semuanya berakhir. Tetapi bila berhasil lolos, kebenaran berpeluang disuarakan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan lain dari nomor yang sama, jangan lewat gerbang utama. Ada kapal kargo tua di dermaga barat laut. Aku tunggu di sana. Dira menatap layar lama antara percaya dan curiga. Tapi waktu tidak memihak. Ia menunduk dan bergerak cepat menyusuri jalan sempit di antara peti-peti kargo yang menjulang. Di ruang kendali utama, Rendra menatap peta digital pada layar besar. Titik-titik merah bergerak, menandai posisi regu pencarian yang menyisir dermaga. Pastikan sektor barat laut tanpa celah. Ucapnya pelan, anak itu tidak boleh lolos. Yuda berdiri di belakangnya. Semua jalur keluar sudah dipasang penjagaan. Pak, tapi ada satu hal, Rendra menoleh. Apa petugas keamanan bernama Arif hilang dari pos sejak 1 jam lalu? Rendra terdiam sesaat, menarik napas panjang. Berarti dia sudah tahu sesuatu. Perlu saya kirim orang biarkan? Jawab Rendra. Kalau dia kabur, dia akan kembali. Orang seperti itu tak akan tenang membawa beban rahasia. Ia melangkah ke jendela besar yang menghadap laut. Wajahnya tampak letih, tetapi sorot matanya tajam. Kadang, demi kebaikan, seseorang harus menjadi iblis, dan aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Sementara itu, Dira tiba di dermaga barat laut. Tempat itu sunyi, hanya derit rantai yang dimainkan angin. Seorang pria berdiri di dekat kapal tua bercat abu-abu. Saat menoleh, ternyata Arif. Pak Arif, cepat naik. Mereka bisa datang kapan saja. Dira menaiki tangga kapal hati-hati. Di dalam kabin, Arif menyalakan lampu kecil dan menyodorkan beberapa berkas. Aku sudah curiga sejak awal. Ini tidak sekadar penyelundupan manusia. Ini operasi besar, namanya Proyek Bersih Laut. Dira mengerutkan kening. Apa itu? Pak Arif mengeluarkan map tebal berisi foto dan laporan. Ada potret tubuh manusia dengan dada terbelah rapi beserta catatan medis.
Mereka menampung imigran gelap dari kapal penyelundup, katanya untuk diselamatkan. Nyatanya mereka dibawa ke kapal rumah sakit di tengah laut untuk diambil organnya. Uka pari vipelang, tidak menahan napas. Tuhan, organ itu dikirim ke luar negeri lewat jalur medis ilegal kapal-kapal yang memakai tanda bantuan kemanusiaan. Semua dikendalikan dari pelabuhan ini. Dira. Dan yang menandatangani dokumennya, Arif menatap tajam. Komisaris Rendra, dunia Dira seperti beku. Rasa hormat yang selama ini ia simpan untuk Rendra runtuh seketika. Ia teringat kalimat yang sering diucapkan pria itu, laut selalu jujur pada yang menjaganya. Nyatanya, kebohonganlah yang selama ini ditenggelamkan laut. Aku sudah mengirim sebagian bukti ke kenalan media. Lanjut Arif. Tapi mereka menolak tayang tanpa konfirmasi. Katanya terlalu berisiko. Dira menjijit bibir. Kalau begitu, biar aku bawa langsung ke Komnas HAM. Tidak bisa, semua akses keluar pelabuhan dijaga. Mereka akan menangkapmu sebelum mencapai jalan utama. Mendadak suara langkah terdengar di luar. Mereka saling pandang, Dira mematikan lampu. Arif menutup map cepat-cepat. Pintu kapal terhempas. Cahaya senter menyapu kabin. Yuda muncul bersama dua anak buahnya. Ternyata benar kalian berdua. Sindirnya, Arif berdiri menghadang. Kau tidak akan menyentuhnya. Yuda menyeringai. Arif, dulu kau prajurit yang patuh. Sekarang kau tikus pelabuhan. Aku prajurit yang masih punya hati. Yuda mengangkat pistol. Sayang sekali. Hati tak berguna di dunia ini. Letusan memecah kabin. Dira menyerit. Berlari ke belakang. Arif terhuyung. Darah mengalir dari bahunya. Dengan sisa tenaga, ia menarik Dira menuju tangga belakang. Pergi. Dira, bawa bukti itu. Tapi, Pak Arif pergi. Dira menuruni tangga. Yuda mengkekar. Ia menembus kabut. Menabrak peti baja. Napas berpacu, flash disk masih tergenggam erat. Di tengah pelarian, terdengar langkah cepat mendekat. Tarik pelik kabut. Mungkul Rendra, kau mengecewakan aku. Dira berhenti, tubuh gemetar. Kenapa? Pak, kenapa Anda lakukan semua ini? Rendra menatap datar. Kau kira dunia bisa diselamatkan dengan idealisme? Aku melakukan ini karena tak ada yang peduli pada mereka imigran. Penyelundup, orang buangan, tubuh mereka berharga bagi orang kaya yang ingin hidup lebih lama. Aku hanya memanfaatkan sistem yang sudah busuk memberi arti pada kematian mereka. Air mata Dira jatuh. Anda, monster, mungkin, sahut Rendra tipis. Tapi monster yang menjaga laut ini dari kekacauan. Ia menodongkan pistol ke arah Dira. Belum sempat menarik pelatuk, siren meraung keras dari gerbang pelabuhan. Puluhan lampu sorot menembus kabut. Rendra menoleh cepat. Apa itu? Dira melangkah mundur. Media dan polisi pusat. Rendra menatap tajam. Apa yang kau lakukan? Dira mengangkat ponsel. Aku tak bisa kirim pesan. Tapi aku menyalakan siaran langsung. Layar ponsel memantulkan wajah Rendra. Lengkap dengan percakapan barusan. Dunia kini mendengar pengakuannya. Rendra tertawa kecil. Getir. Kau lebih pintar dari yang kukira. Yuda muncul dari belakang. Pak, kita harus pergi. Rendra diam. Menatap laut yang berkilau oleh cahaya sirene. Laut selalu tahu siapa yang bersalah. Tanpa peringatan. Ia mundur ke tepi dermaga. Pak Rendra, jangan teriak. Yuda terlambat. Rendra menjatuhkan diri ke laut gelap. Tubuhnya lenyap di telan ombak. Dira berdiri terpaku. Hujan yang kembali turun bercampur dengan air mata. Di belakangnya, polisi pusat datang dan meringkus Yuda beserta anak buahnya. Arif dievakuasi dengan tandu masih bernapas. Tetapi lemah. Apakah semuanya berakhir atau justru baru dimulai? Dira menatap hamparan air yang menghitam. Memeluk flash disk di dada. Ia berbisik.
Kebenaran tak bisa dikubur di dasar laut, cepat atau lambat, ia akan muncul ke permukaan. Ombak memecah pelan, seolah menyetujui. 3 hari berlalu sejak malam itu, pelabuhan Tanjung Priok kini tidak lagi seramai biasanya. Garis polisi merentang sepanjang dermaga barat. Lokasi Komisaris Rendra Prasetyo menjatuhkan diri ke laut. Air di sana menghitam, seolah menolak mengembalikan jasadnya. Penyelam sudah diterjunkan berkali-kali. Namun hasilnya tetap kosong. Seakan-akan laut sengaja menyembunyikan pria itu. Atau barangkali, samudra memang tengah melindungi iblis yang dulu mengaku menjaganya. Di ruang perawatan rumah sakit pelabuhan, Dira Anindita duduk di kursi plastik, menatap Arif Rahman yang masih terbaring lemah. Luka tembak di bahu belum pulih sepenuhnya. Meski ia sudah mampu berucap pelan, sudah pasti dia mati, tanya Arif. Suaranya serak, belum ditemukan. Pak, jawab Dira lirih. Jangan sepenuhnya percaya pada laut. Kadang yang kau kira tenggelam, sebenarnya hanya bersembunyi. Dira terdiam. Ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar kemungkinan Rendra masih hidup tidak bisa serta-merta dihapus. Berita tentang proyek bersih laut memenuhi media nasional. Wajah Rendra terpampang di layar-layar televisi dan portal daring. Semua orang terperanjat sosok yang selama ini dipuja bak pahlawan ternyata dalam kejahatan kemanusiaan terbesar di pelabuhan. Namun di balik sorot kamera, situasi internal kepolisian laut porak-poranda. Banyak pejabat tinggi ditahan, termasuk Yuda dan Togar. Anenuya, sejumlah nama penting yang tercantum dalam laporan Dira raib begitu saja dari daftar tersangka. Saat Dira menanyakannya pada penyidik pusat, jawabnya singkat, beberapa data tidak dapat diverifikasi. Dira tahu, itu alasan klasik. Masih ada tangan berkuasa yang bermain di balik layar. Malam itu, Dira kembali ke pelabuhan, katanya. Untuk terakhir kalinya, ia berdiri tepat di dermaga tempat Rendra jatuh, membawa setangkai bunga putih. Ombak memukul tiang baja, mengirim aroma asin yang menyengat. Aku sudah mengangkat kebenaranmu ke permukaan, bisiknya pelan. Tapi kenapa rasanya belum selesai? Pak Rendra, langkah lembut terdengar di belakang. Dira menoleh. Rian Mahendra, anggota unit Rendra yang dulu paling tenang, berdiri dengan wajah muram. Kau tidak seharusnya datang sendirian. Dira, aku hanya ingin menutup semua ini. Tidak ada yang benar-benar selesai. Ucap Rian datar. Kau tahu kan, sebagian berkas proyek bersih laut masih hilang. Apa maksudmu? Ada arsip tambahan berkode PL1 yang disimpan di server luar negeri. Dan hanya satu orang yang tahu cara membukanya, Komisaris Rendra. Mata Dira membesar. Jadi dia memang masih hidup. Rian menatap laut. Kosong? Kalau dia mati, jasadnya sudah ditemukan. Tapi laut ini diam, terlalu diam. Hening merambat di antara mereka, hanya denting pelampung besi yang terayun dihantam ombak. Kau mau tahu sesuatu? Rian berbisik. Rendra pernah bilang padaku, kalau suatu hari dia menghilang, itu bukan karena kalah melainkan karena ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dira memandang Rian, diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Kau masih membelanya? Rian menggeleng. Tidak, aku hanya tahu satu hal, monster seperti dia tidak mati semudah itu. Keesokan paginya, Dira dipanggil ke markas kepolisian laut pusat untuk memberikan kesaksian tambahan. Ruang interogasi terasa asing, dindingnya putih bersih. Tetapi udara menekan, seperti menyimpan hal yang tak terucap. Seorang perwira baru berpangkat kolonel duduk rapi, menyungging senyum tipis. Terima kasih sudah datang. Dira, kami hanya ingin memastikan beberapa hal. Saya sudah menyerahkan semua bukti. Jawab Dira tenang. Ya, kami tahu. Hanya saja, beberapa video yang Anda beri menghilang dari server kami. Kami ingin memastikan apakah Anda masih menyimpan salinannya. Dira menjernit. Tidak,
Semuanya sudah saya serahkan, yakin-yakin. Kolonel menatapnya lama, lalu menutup map. Kalau begitu, sebaiknya Anda berhati-hati. Orang yang menyimpan rahasia besar kadang lenyap dengan cara yang tidak masuk akal. Dira menelan ludah. Berusaha tetap tenang. Ia paham. Kalimat itu bukan sekadar peringatan melainkan ancaman halus. Sore harinya, Dira kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Arif, namun ranjangnya kosong. Seorang perawat menjelaskan bahwa Arif dipindahkan ke rumah sakit militer atas permintaan kepolisian. Tidak ada rincian, tidak ada alamat. Tak satu pun dokumen pemandangan. Apakah pembaru tadi pagi? Nona, mereka datang dengan surat resmi. Saat Dira meminta salinan, perawat kebingungan. Suratnya dibawa kembali oleh petugas. Katanya bersifat rahasia, rasa takut yang lama merayap lagi. Satu persatu orang yang mengetahui proyek bersih laut perlahan menghilang. Malam itu, di apartemennya, Dira menatap layar laptop yang berisi arsip lama dari flash disk. Ia mengira seluruh file sudah diunggah ke penyidik. Namun di folder terdalam ada satu berkas tersembunyi yang baru ia sadari PL1, MP4. Jari Dira bergetar saat membukanya, layar gelap beberapa detik, lalu terdengar debur ombak dan dengung mesin kapal. Tiba-tiba wajah Rendra muncul. Hidap, menatap kamera. Kalau kau melihat ini, berarti sistem gagal menutup semuanya. Aku tahu itu kau. Dira, kau paling keras kepala di antara mereka. Dengarkan baik-baik, laut belum bersih. Proyek bersih laut bukan hanya di pelabuhan ini. Masih ada 3 pelabuhan lain di bawah komando mereka. Dan mereka jauh lebih berkuasa dariku. Tidak membeku. Suara Rendra berat namun tenang. Aku bukan penyelamat. Aku hanya mencoba menyeimbangkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Tapi mereka-mereka yang sesungguhnya iblis, rekaman mendadak berhenti. Menampilkan koordinat GPS di sudut kanan bawah. Dira menatap angka-angka itu lama. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Kebenaran yang ia kira tuntas rupanya baru serpihan kecil dari kegelapan yang lebih dalam. Ia menutup laptop perlahan dan berbisik. Kalau laut menyimpan dosa, aku akan jadi badai yang menguak semuanya. Di luar jendela, kilat membelah langit Jakarta. Ombak menghantam dinding pelabuhan, seolah memanggil seseorang yang belum selesai menebus dosanya. Entah di mana, mungkin di tengah laut lepas, Rendra masih hidup, menatap langit yang sama, menunggu saat untuk kembali. Koordinat dalam video Rendra membawa Dira ke perairan utara, jauh di luar jalur kapal dagang. Titik itu seakan menunjuk kekosongan di peta, seolah laut menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tak ada. 2 hari setelah menemukan rekaman itu, Dira berangkat diam-diam. Ia menyewa kapal nelayan tua milik seorang pria bernama Pak Wawan Sulaiman, yang tak banyak bertanya selain urusan bayaran. Sore itu langit kelabu saat kapal meninggalkan dermaga Tanjung Priok, menembus kabut tipis dan gelombang berat. Kau yakin arahmu benar? Nona tanya Pak Wawan sambil menyalakan lampu kapal. Tidak, tapi kalau salah, aku harus tahu di mana salahnya. Ya, Dira. Ia menggenggam kompas dan peta. Matanya terpaku pada layar GPS mungil yang tak henti menampilkan koordinat yang sama. 721. Setiap mil laut yang mereka tempuh membuat dadanya kian berat notru. Karena takut, melainkan karena firasat. Tengah malam, laut menjadi sangat tenang mencurigakan. Tidak terdengar suara burung. Tak ada gulungan ombak besar. Hanya angin dingin menampar wajah. Dira menajamkan pandang ke kejauhan dan melihat sesuatu cahaya merah redup berkedip pelan dalam kegelapan. Itu apa, gumamnya? Mungkin pelampung sinyal, jawab Pak Wawan. Meski suaranya bergetar. Semakin dekat, mereka sadar cahaya itu bukan dari pelampung. Sumbernya sebuah struktur raksasa mengapung semacam pangkalan logam. Bekas rik minyak yang diubah menjadi fasilitas lain.
Tanpa bendera, tanpa nama, hanya cat kusam dan logo samar PL yang nyaris pudar. Dada Dira seperti berhenti sesaat. Projek Bersilaut, matikan mesin. Bisik Dira, jangan ada suara. Kapal berhenti pada jarak sekitar 100 meter dari Rik. Dari kejauhan, Dira melihat sosok-sosok berseragam hitam berpatroli di dek atas. Bersenjata, gerak mereka rapi, terlalu terlatih untuk disebut polisi biasa. Dira merai teropong saku. Di sisi rig, ada kontainer biru bertuliskan Pudar Priok 73. Kontainer yang seharusnya menjadi barang bukti malah ada di sini. Mereka memindahkannya. Bisik Dira, seluruh barang bukti disapu ke laut. Pak Wawan pukat, kita harus pergi. Nona, ini bukan tempat orang biasa. Pergilah kalau mau. Pak, tapi aku harus tahu siapa yang ada di sana. Dira menyalakan kamera kecil di kerah jaket. Kemudian mengeluarkan drone lipat dari ransel. Perlahan ia meluncurkannya rendah di atas permukaan air. Merekam seluruh area rig. Gambar di tablet mulai tajam deretan kontainer tanpa nomor. Tangki besar bertuliskan Biowaste. Dan di tengah-tengah seorang pria berdiri mengawasi, wajahnya hanya terekam separuh. Namun Dira mengenalinya Rian. Dadanya menegang. Rian lelaki yang 3 malam lalu memperingatkannya tentang berkas PL1 kini berdiri di antara mereka. Tidak mustahil? Desisnya. Drone berputar sekali lagi sebelum Dira menstabilkan kamera. Layar tiba-tiba gelap. Sinyal terputus. Apa yang terjadi entah. Gumam Dira. Seperti mereka tahu kita mengintai. Beberapa detik berselang. Lampu sorot raksasa dari rig menembak ke arah laut. Kapal Dira tersapu kaca. Pak Wawan panik dan menyalakan mesin. Pegangan teriaknya. Letusan senjata terdengar dari rig. Peluru menghantam air dan lambung kayu. Dira merunduk. Memeluk tas erat-erat. Kapal tua itu bergetar hebat saat melaju menjauh di bawah hujan peluru. Mereka baru berhenti setelah menempuh 5 mil laut dari lokasi. Wajah Pak Wawan pasi, hampir tak mampu bicara. Aku tidak mau tahu apa-apa lagi. Aku antar kau ke darat. Selebihnya urusanmu sendiri. Dira mengangguk. Napasnya masih terengah. Ia memeriksa tablet. Seluruh rekaman drone hilang. Tapi satu cuplikan sempat tersimpan otomatis wajah Rian di antara kontainer. Dira menatapnya lama. Jadi kau juga bagian dari mereka. Rian. Sebelum pikirannya merambat lebih jauh, notifikasi muncul di sudut layar pesan dari Rian. Kau seharusnya tidak ke laut malam ini. Sudah kubilang mereka belum selesai. Sekarang mereka tahu kau masih hidup. Dira memandangi pesan itu. Jantungnya berdebar cepat di balik hamparan laut yang gelap. Ia merasa ada sepasang mata memandang balik, menunggu langkahnya berikut. Di antara kegelapan itu, sebuah bayang-bayang di permukaan air bergerak perlahan menuju pesisir Jakarta. Langit kota tampak kelabu saat Dira kembali menginjak daratan. Hujan turun tanpa henti, membuat pelabuhan sepi bak kota mati. Aroma asin yang bercampur bau solar menempel pada jaketnya yang masih lembab seusai pelarian semalam. Sejak detik itu ia sadar hidupnya tak lagi aman. Ia menyembunyikan tablet berisi rekaman Rian di balik lapisan pakaian. Lalu bergegas ke gudang tua tempat Arif biasa bekerja menelusuri daftar kapal. Namun gudang tersebut kini kosong. Di lantai, hanya tersisa bekas darah yang telah mengering dan papan nama kecil, bertuliskan Arif Rahman, administrasi kargo. Dira menelan ludah, menatap sekitar dengan napas memburu. Tanpa perlu analisis panjang, ia paham seseorang telah datang lebih dulu. 2 jam kemudian, Dira duduk di sebuah warung kecil dekat dermaga. Mencoba menenangkan diri. Hujan belum juga reda. Televisi di depannya menayangkan berita tentang pembersihan internal kepolisian laut pasca insiden kontainer 3 hari lalu. Wajah Komisaris Rendra Prasetyo memenuhi layar saat diwawancarai.
Kami tidak akan berhenti sampai menemukan dalang tragedi ini. Ujarnya tenang, menatap lurus ke kamera. Dira hanya tersenyum getir. Ia tahu di balik ketenangan itu mengalir darah. Rendra terlalu piawai memainkan peran pahlawan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Datang ke koordinat yang sama. Kali ini datang sendiri, bawa filenya, tidak tercantum nama. Tapi gaya pesannya ia kenal. Rian. Firsat Dira menyeritiabakan. Namun di sisi lain, mungkin ini satu-satunya cara untuk mengejar kebenaran terakhir. Malamnya, Dira kembali melaut dengan perahu kecil sewaan yang membawa senter, tablet, dan sebuah pistol mungil yang diambil dari lasi meja Arif. Ombak memantulkan cahaya bulan samar. Koordinat yang dikirim Rian bukan lagi lokasi PL-02, melainkan titik sekitar 3 mil ke selatan. Di sana laut tampak lebih dalam dan gelap. Ia menemukan sebuah kapal kecil tanpa lampu, mengapung pelan seolah menanti seseorang. Sinar senternya menyapu geladak, dan dari dalam muncul Rian, wajahnya letih, rambut basah, di tangannya tergenggam flash disk hitam. Kau datang juga, ucap Rian pelan. Kau kira aku akan diam setelah tahu kau ada, diri itu balas, Dira tegas. Rian tidak langsung menjawab. Ia duduk di tepian kapal, menatap permukaan laut yang tenang. Dira, aku memang bagian dari mereka, tapi tidak sepenuhnya. Aku menyusup seperti kau. Hanya saja aku terlambat menghentikan semuanya. Dira mengerutkan kening. Lalu kenapa engkau berdiri di antara kontainer? Rian, kau terlihat seperti mengawasi. Rian menatapnya lama. Karena aku harus memastikan kontainer itu tidak muncul ke publik. Jika berkas PL1 jatuh ke tangan Rendra, semua yang mati akan hilang tanpa jejak. Ia menyerahkan flash disk kepada Dira. Di dalamnya ada koordinat seluruh pengiriman proyek bersih laut. Ada 4 titik lagi selain PL, Nordu. Tapi yang paling berbahaya adalah PL Narondo markas pusat. Di sanalah Rendra menyimpan semua bukti. Dira menggenggam flash disk itu erat. Sebelum sempat bertanya, bahu Rian menegang. Pandangnya melewati Dira. Kekilatan lampu yang bergerak cepat dari kejauhan. Mereka datang. Bisiknya lirih. Sinyal GPS-mu terlacak. Dengung baling-baling helikopter mengoyak malam. Angin berputar kuat di atas kepala. Dira menunduk, melindungi wajah dari pasir laut yang beterbangan. Rian mendorongnya ke arah sampan. Pergi sekarang, simpan itu baik-baik. Jangan percaya siapapun termasuk aku. Zero Rian. Dira hendak membalas, tetapi Rian sudah berlari menuju kapal besi yang disapu lampu sorot. Ledakan kecil memecah sunyi. Diikuti kobaran api yang melahap kapal tempat Rian berdiri. Percikan cahaya menari di atas air, gelombang menghantam. Melampar, dira ke l'eau. Tubuhnya terseret arus bersama hujan dan serpihan logam. Di tangannya, flash disk hitam tetap utuh. Ia menggigil dalam air asin. Menggenggamnya sekuat tenaga. Aku akan menyelesaikan ini. Rian, aku janji. Laut kembali tenang, seolah menelan semua rahasia. Namun di bawah gelapnya ombak, koordinat terakhir baru saja membawanya ke babak paling berbahaya markas utama Rendra dan kebenaran yang mampu mengguncang segalanya. 2 hari pasca ledakan, Dira bersembunyi di rumah tua peninggalan ayahnya di Muara Baru. Luka di lengannya mulai mengering, tapi rasa bersalah di dadanya tetap membara. Wajah Rian terus menghantui cara ia menyerahkan flash disk, lalu menghilang bersama ledakan. Malam itu, hujan turun lagi. Dira menyalakan laptop lawas yang tersambung ke jaringan offline. Ia membuka isi flash disk hitam pemberian Rian. Hanya ada satu berkas, Pledger Coordinates, log, terkunci enkripsi. Dira mencoba berbagai cara, hingga akhirnya layar menampilkan peta digital dengan 5 titik merah PL, 1 sampai PL, 4, dan 1 titik lain di barat laut Jawa bertanda PL Sosono. Dira mengembuskan napas berat. Jadi ini sarang mereka. Keesokan hari,
Dira mendatangi Yuda, sahabat lama Rian yang masih bertugas di bagian komunikasi pelabuhan. Ia paham Yuda tidak bersih, tapi hanya dialah yang punya akses ke sistem radar. Aku butuh data kapal yang keluar tanpa transponder dalam 7 hari terakhir, kata Jira tegas. Dira, kau gila? Yuda gelisah. Saya yakin sidang Priok. Semua akses dikendalikan langsung oleh Rendra. Kalau begitu, cari saja kapal yang tak seharusnya ada. Kau paham maksudku? Yuda terdiam lama. Akhirnya ia menyodorkan secari kertas kecil bertuliskan Nomad 17. Itu kapal logistik Rendra. Tidak pernah muncul di radar publik, tapi semalam aku melihat bayangannya lewat sonar. Arah barat laut, mungkin itu yang kau cari. Jira tersenyum tipis. Terima kasih. Yud, kau tidak tahu betapa pentingnya ini. Kalau kau gagal, aku tidak pernah mengenalmu, bisik Yuda sebelum pergi. Malam itu, Dira berangkat dengan kapal kargo tua milik nelayan yang ia sewa diam-diam. Ia mengikuti koordinat di peta. Laut terasa sunyi, hanya suara mesin dan cipratan air menemani. Beberapa jam kemudian, di kejauhan tampak siluet raksasa di balik kabut, bentuknya mirip kapal tanker. Tapi tanpa nama, tanpa lampu, tanpa bendera. Ia mematikan mesin, mengangkat teropong. Di lambung besinya, cat pudar membentuk tulisan PL Shono. Napas Dira tertahan. Inilah pusat proyek bersih laut. Dira memanjat sisi kapal dengan tali. Begitu kakinya menjejak dek, bau kimia menyengat hidung. Dari ventilasi besi, terdengar dengung mesin dan langkah sepatu. Ia merunduk, mengintip ke ruang gelap di bawah dek, deretan meja operasi. Organ-organ dalam toples kaca, label, nomor seri, dan foto identitas korban imigran. Buruh pelabuhan, beberapa wajah yang Dira kenal dari daftar orang hilang. Ia menahan mual, dunia seakan berhenti berputar. Suara langkah mendekat, Dira melipir bersembunyi di balik drum. Dari celah sempit, ia melihat Togar Simanjuntak masuk bersama seseorang yang membuat darahnya membeku. Komisaris Rendra. Batch berikutnya dikirim besok pagi. Ukap Rendra datar. Nomad 17 tidak boleh terlambat lagi. Masalahnya, Pak, beberapa kontainer rusak karena air laut. Sahut Togar gugup. Buang saja, tak usah diperbaiki, asal organ masih utuh. Pembeli tidak peduli asalnya. Gigi Dira bergemeletuk menahan marah. Kamera kecil di kerah bajunya merekam. Namun telapak kakinya tergelincir, menimbulkan denting logam. Siapa itu? Togar berteriak. Lampu sorot menyambar. Dira lari menembus lorong sempit, melompat ke tangga darurat. Letusan pistol memantul di dinding besi. Peluru lewat dekat kepalanya. Ia menerobos ke dek atas, lalu terjun ke laut tanpa ragu. Air asin memeluk tubuhnya yang menggigil. Dari atas, suara Rendra menggelegar kejar. Jangan biarkan file itu bokor. Arus malam itu deras. Dira terseret jauh. Tapi genggamannya pada kamera tak terlepas, bukti suara Rendra tersimpan di dalamnya. Tubuhnya lemah, pikirannya tajam. Ia menatap kapal PL Shono yang makin menjauh. Berbisik di sela deru ombak, kau boleh menguasai laut, Rendra. Tapi arus kebenaran tidak akan berhenti di sini. Lampu kapal meredup di balik kabut, meninggalkan Dira sendirian di kegelapan. Menggenggam rekaman yang bisa mengguncang negeri. Hujan deras membasuh Jakarta semalaman. Di rumah tua yang nyaris roboh di Muara Angke, Dira duduk di depan laptop kecil. Tubuh menggigil, bukan dingin yang membuatnya gemetar, melainkan kalimat yang baru saja ia dengar ulang dari rekaman. Buang saja, tak usah repot memperbaiki, asal organ masih utuh. Pembeli tak peduli asalnya. Suara Rendra memantul dari speaker, menghantam benaknya berkali-kali. Ia menutup mulut, menahan tangis. Seluruh dugaan yang ia pendam akhirnya luruh. Rendra pahlawan laut, idola media, adalah dalang dari semua kematian itu.
Dira menyalin rekaman ketiga flash disk cadangan 2. Ia sembunyikan dalam kaleng besi. Satu ia kalungkan di leher. Ia mengerti. Mulai sekarang hidupnya takkan sama. Pagi berikutnya, Dira mendatangi Yuda lagi. Ia menyerahkan salah satu flash disk. Kalau aku tidak kembali sebelum besok, sebar ini ke semua portal berita. Jangan tanya apapun. Itu bukti tentang Priok, tanya Yuda. Matanya membesar. Lebih dari itu, bukti tentang neraka yang mereka bangun di laut. Yuda menatap lama, lalu mengangguk pelan. Hati-hati, dear. Mereka pasti sudah memburumu. Dan benar di jalan-jalan utama Jakarta. Wajah Dira terpampang di layar-layar raksasa. Tulisan merah di bawah tayangan itu berbunyi buronan. Tersangka pembobolan data kepolisian laut. Narasi dirangkai sedemikian rupa agar ia tampak seperti pengkhianat negara. Rendra bergerak cepat dalam sekejap. Dira diubah dari saksi menjadi musuh publik. Dira berpindah-pindah persembunyian dari terminal, gudang kosong, hingga rumah kos tua di pinggiran kota. Setiap malam ia menyalakan radio kecil untuk memantau kabar. Suara penyiar tegang kepolisian laut menyatakan akan menindak tegas siapapun yang menyebar informasi palsu mengenai tragedi kontainer Priok. Dira memutar tombol hingga radio mati. Menatap jendela yang dibasuh hujan, Jakarta tampak kejam malam itu. Sirene patroli meraung di kejauhan. Ia sadar, satu-satunya cara menghentikan Rendra adalah menyebarkan rekaman itu dengan tangannya sendiri. Lewat jalur bawah tanah, Dira menghubungi seorang jurnalis investigasi. Raffi Hidayat, kenalan lama almarhum ayahnya. Mereka bertemu diam-diam di basement sebuah gedung terbengkalai. Raffi datang membawa kamera dan laptop besar. Aku dengar engkau membawa sesuatu yang bisa membakar satu negeri. Ucapnya rendah. Kalau aku mati setelah ini, pastikan semua orang tahu siapa Rendra sebenarnya. Kata Dira, menyerahkan flash disk. Raffi menyalakan laptop, memutar video itu, lalu menatap Dira tak percaya. Ya Tuhan, ini bukan sekadar korupsi atau perdagangan manusia. Ini negara bayangan yang beroperasi. Proyek bersih laut, sahut Dira. Begitu mereka menyebutnya, Raffi mengangguk cepat. Aku kirim ke semua jaringan berita yang masih netral. Tapi setelah tayang, mereka akan tahu posisi kita. Beberapa jam kemudian, siaran darurat muncul di televisi nasional. Rekaman suara Rendra memerintahkan pembunuhan dan penjualan organ menyebar viral. Media sosial dipenuhi tagar Priok 73. Bersih laut bersimbah darah, publik murka. Pemerintah pusat mendesak penyelidikan menyeluruh. Namun bersamaan itu, kekacauan pecah. Kantor berita tempat Raffi bekerja dikepung aparat bersenjata. Sinyal internet diputus di beberapa wilayah. Dira dan Raffi kabur lewat gang belakang. Napas mereka memburu. Kau lihat mereka panik. Kata Dira di sela-helaan. Ya, tapi kalau mereka menemukanmu duluan, semua ini sia-sia. Keduanya berlari menembus hujan hingga tiba di gudang kosong dekat rel kereta. Dira menatap Raffi dengan mata memerah. Aku akan ke markas pusat kepolisian laut. Aku ingin Rendra melihat wajahku sebelum semuanya runtuh. Kau gila. Dia punya pasukan. Biarkan. Aku tidak akan sembunyi lagi. Raffi tahu menahan Dira tak ada guna. Ia menatap lama, lalu melepaskan jaket hitamnya. Kalau engkau berhasil keluar hidup-hidup, carilah aku di Bandung. Ada tempat aman di sana. Jira menggulas senyum kesiu, lalu melangkah keluar di bawah langit. Jakarta yang dibalut badai menuju markas besar kepolisian laut. Tempat semua ini bermula di layar-layar televisi yang memajang wajah Rendra. Dira menyaksikan sang komisaris duduk di konferensi pers tenang, seolah tak bersalah. Tidak ada bukti valid atas tuduhan tersebut. Katanya dalam siaran langsung, kami akan menangkap pelaku penyebaran fitnah ini. Dira berdiri di depan layar, matanya basah namun berapi. Kau bisa menyembunyikan mayat Rendra.
Tapi kebenaran tidak bisa engkau tenggelamkan. Ia melangkah ke kegelapan malam, membawa sisa keberanian dan satu tekad terakhir mengakhiri ini di sarang sang iblis. Hujan belum reda ketika Dira tiba di depan gedung megah kepolisian laut. Langit Jakarta kelabu, seakan menyesali semuanya. Lampu jalan memantul kuning pucat di atas genangan, tubuhnya kuyup, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu malam ini tak ada jalan pulang. Dua penjaga berseragam menghadang di pintu. Saya harus bertemu Komisaris Rendra. Ucap Dira tenang namun dingin. Tidak ada jadwal kunjungan malam ini. Jawab salah satu. Katakan padanya anak yang coba ia tenggelamkan sudah kembali. Kedua penjaga saling pandang. Satu menekan interkom. Tak lama, suara Rendra terdengar samar dari speaker. Biarkan dia masuk. Nada itu membuat jantung Dira berdegup bukan karena takut, melainkan marah. Koridor menuju ruang utama sunyi. Hanya langkah sepatu Dira dan tetes air dari mantelnya yang memukul lantai marmer. Saat pintu besar terbuka, Rendra telah berdiri di belakang meja kerja, seragamnya rapi. Wajahnya tenang seolah tidak ada badai yang sedang mengguncang negeri karenanya. Kau menimbulkan kekacauan besar, Dira. Katanya menatap lurus. Aku hanya menyingkap apa yang kau sembunyikan. Kau kira rakyat percaya begitu saja? Pada rekaman, tanpa konteks Rendra menyeringai. Mereka hanya butuh satu siaran resmi dariku untuk melupakan semuanya. Dira melangkah mendekat. Air hujan masih menetes dari ujung rambut. Kau bukan dewa, Rendra. Kau manusia yang menukar nurani dengan kekuasaan. Dan kau mengira dunia bisa diselamatkan dengan idealismemu. Rendra menajamkan tatap. Tanpa proyek bersih laut, negeri ini dibanjiri manusia gelap, kriminal, dan penyakit. Aku hanya melakukan yang pemerintah takut lakukan dengan menghabisi 73 orang yang tidak berdosa. Mereka bukan siapa-siapa. Lanjutnya dingin. Mereka hanya angka di lautan. Dada Jira Sezaki, ia tak sanggup menahan marah. Sebuah pistol kecil meluncur dari balik jaketnya. Kau sudah merenggut terlalu banyak nyawa. Sekarang saatnya kau dengarkan suara salah satunya. Rendra menarik napas panjang. Kalau engkau menembakku, semuanya berakhir di sini. Bukti-bukti akan dihapus. Orang-orangmu diburu. Namaku tetap tercatat sebagai pahlawan. Tidak. Bisik Dira. Kau lupa satu hal. Ia menekan tombol kecil di jam tangan digital. Di luar gedung, siren meraung tiba-tiba. Puluhan wartawan dan kamera memadati halaman. Semua siaran langsung menyorot gedung itu. Selamat datang di panggung terakhirmu, Komisaris. Ukap, Jira Peleng. Untuk pertama kalinya, ketenangan Rendra retak. Ia paham. Kini semua mata menatapnya. Pintu mendadak terbuka. Togar Simanjuntak. Tangan kanannya masuk sambil mengangkat senjata. Komisaris, pasukan sudah di luar. Perlu saya ringkus gadis ini, turunkan senjatamu. Togar bentak Rendra. Namun Dira lebih cepat. Ia mengarahkan pistol ke Togar. Satu langkah lagi. Dan seluruh dunia akan melihat siapa kalian sebenarnya. Togar goyah. Ketegangan menebal di udara. Saat itu Yuda Pramana dan Raffi Hidayat menerobos masuk bersama beberapa jurnalis independen yang berpihak pada Dira. Kamera mereka menyorot wajah Rendra dari jarak dekat. Rendra tersenyum yetir. Jadi, ini caramu membunuhku di depan kamera. Aku tidak perlu menembakmu. Tegas Dira. Kebenaran sudah cukup mematikan. Rendra mengangkat tangan perlahan. Namun sebelum ia sempat bicara, letusan keras memecah kaca dari arah belakang. Peluru menghantam bahu Dira. Ia ambruk. Darah mengalir dari lengannya. Jira teriaki Yuda. Rendra terpaku. Kamera tetap merekam wajahnya tertangkap jelas dingin. Tanpa ekspresi, di tengah kepanikan, Raffi sigap menarik Dira keluar ruangan. Sementara Yuda menahan pasukan di koridor, di luar.
Sirene polisi berganti dengan gemuruh massa yang marah. Ribuan orang meneriakkan nama Dira. Mereka tahu siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Beberapa jam kemudian, di dermaga pelabuhan Tanjung Priok yang lengang, Dira duduk di tepi air menatap gelombang. Bahunya diperban seadanya. Namun pandangannya menembus cakrawala. Raffi duduk di samping. Rekaman terakhir sudah tayang. Rendra dan seluruh timnya ditahan. Katanya, laut akhirnya bicara juga. Sahut Dira pelan. Angin malam mengelus wajah. Bau asin menembus paru-paru. Kau kehilangan banyak hal. Dir, pekerjaan, nama baik, bahkan hampir nyawamu. Ujar Raffi lirih. Tidak apa-apa. Asal mereka yang tewas dalam kontainer itu bisa tenang. Mereka terdiam lama. Di kejauhan, lampu kapal kargo berkelip seperti bintang di atas air. Kau akan kemana setelah ini, tanya Raffi. Entahlah, mungkin tetap di laut. Tempat ini pernah jadi kuburan sekaligus saksi kebenaran. Dira berdiri perlahan, menatap kilau permukaan air di bawah lampu pelabuhan. Ia berbisik seolah menyapa arwah 73 orang yang hilang. Istirahatlah. Kebenaran sudah ditemukan. Gelombang kecil menyentuh ujung sepatunya. Dan malam itu, Laut Jawa, saksi kebiadaban manusia, menyimpan satu rahasia terakhir tentang seorang gadis yang berani menantang iblis berseragam dan membayar kebenaran dengan darahnya sendiri.